Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nunung dan teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nunung sudah memberikan kesempatan kelompok kami untuk berpresentasi. Terima kasih juga untuk teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk berdengarkan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan saya Aisyah Dewi Putri yang juga sebagai ketua kelompok. Di sini kita mempresentasikan laporan hasil pendataan Indonesia. Tentunya pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya yang akan memperkenalkan diri sebelumnya. Saya Nesha Indira Sasabala. Saya Nur Azhar Rizky Pangestu. Saya Elena Cinta. Saya Gani Maharani. Saya Fatimah Tuzahra. Saya Devi Desubila. Saya Fitriatul Hasanah. Saya Dulu Dari. Saya juga berdasarkan penyanyi. Bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang jurusan tata busana di sekolah menengah kejuruan yaitu SMKN Negeri Indonesia dirancang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, kreatif, dan fashion yang berkembang. Pendidikan kejuruan ini memberikan siswa keterampilan khusus dalam bidang desain busana, pembuatan pakaian, hingga manajemen bisnis fashion, sehingga mereka siap terjun ke dunia kerja untuk melanjutkan pendidikan di bidang yang lebih tinggi. Lulusan jurusan tata busana tidak hanya dibekali dengan keterampilan teknis seperti menjahit, mendesain, dan memahami tekstur kain, tapi juga diajarkan cara mengelola bisnis sendiri. Hal ini sejalan dengan tuntutan dunia kerja yang memerlukan ide kreatif, inovatif, dan mandiri dalam menghadapi persaingan global. Pada dasarnya, jurusan ini tidak hanya membekali siswa dengan keterampilan praktis, tetapi juga pengetahuan teoretis yang mendalam tentang mode seperti sejarah fashion, tren mode, dan cara memadukan elemen busana yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Tujuannya adalah mencetak lulusan yang mampu beradaptasi dengan perubahan tren fashion yang cepat dan memiliki kepekaan terhadap kreativitas serta inovasi. Dengan pelatihan yang diberikan, diharapkan lulusan jurusan tata busana dapat langsung bekerja sebagai desainer busana, penjahit, stylist, atau bahkan membuka usaha di bidang fashion. Adanya program magang dan kerjasama dengan industri fashion juga membantu mempercepat transisi siswa dari bangku sekolah ke dunia profesional. Yang kedua, tujuan penulisan. Pagelaran Fashion di SMK Negeri 3 Jember merupakan sebuah wadah bagi siswa untuk mengeksplorasi kreativitas dan mengekspresikan diri melalui rancangan busana. Tujuan penulisan ini dengan kami membuat makalah ini akan membahas berbagai aspek terkait pagelaran fashion di sekolah, mulai dari perancangan, persiapan, hingga pelaksanaan. Selain itu, makalah ini juga akan mengkaji manfaat dan pengaruh pagelaran fashion bagi siswa sekolah dan komunitas. Bab 2 yaitu pembahasan tentang perencanaan dan persiapan. 1. Tema dan konsep. Menentukan tema yang menarik dan relevan dengan minat siswa, mengembangkan konsep yang unik dan original, mengkaji tren fashion terkini dan adaptasi dengan tema yang dipilih. 2. Tim kerja. Membentuk tim kerja yang terdiri dari siswa dalam berbagai bakat dan minat. Membagi tugas dan tanggung jawab secara jelas, menentukan pemimpin tim dan yang bertanggung jawab atas keseluruhan proses. 3. Dana dan sponsor. Mencari sumber dana untuk membiayai pagelaran fashion, meminta dukungan sponsor dari pihak swasta atau lembaga terkait, membuat proposal yang jelas dan menarik untuk mendapatkan sponsor. 4. Lokasi dan waktu. Menentukan lokasi yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan pagelaran fashion, memilih waktu yang tepat dan tidak berbenturan dengan kegiatan sekolah lainnya, melakukan pemesanan lokasi dan waktu yang digunakan. 5. Pakaian dan aksesoris. Merancang dan membuat pakaian yang sesuai dengan tema dan konsep. Memilih aksesoris yang tepat untuk melengkapi penampilan model. Perhatikan detail dan kualitas bahan yang digunakan. 6. Model dan makeup. Memilih model yang sesuai dengan tema dan konsep. Melatih model untuk berjalan dan berpose dengan percaya diri. Menentukan makeup yang sesuai dengan tema dan penampilan model. 7. Promosi dan publikasi. Membuat poster dan banner promosi yang menarik. Mengumumkan pagelaran fashion melalui
model dapat menampilkan rasa gembira, sedih, atau marah melalui gerakan dan ekspresi wajah mereka. Pesan model akan berusaha untuk menyampaikan pesan melalui gerakan dan ekspresi wajah mereka. Misalnya, model dapat menyampaikan pesan tentang keindahan, kekuatan, atau kebebasan melalui gerakan dan ekspresi wajah mereka. Interaksi antar model. Kelompok model akan berinteraksi satu sama lain dalam kelompok kecil atau besar, menampilkan gerakan dan ekspresi yang sinkron dan harmonis. Interaksi antar model dapat berupa gerakan yang serupa, gerakan yang saling melengkapi, atau gerakan yang saling berlawan. Koreografi ini akan dirancang dengan cermat agar dapat menampilkan busana dengan maksimal dan menciptakan sebuah cerita yang menghiburkan penonton. Model akan menjadi aktor dan aktris yang menghidupkan desain busana dan tema pagelaran. Pelaksanaan pagelaran museum. Persiapan panggung. Menyiapkan panggung dengan dekorasi yang sesuai dengan tema. Menyediakan pencahayaan yang baik untuk menjelaskan penampilan model. Memasang sound system yang berkualitas untuk musik pengiring. 2. Urutan acara. Menentukan urutan penampilan model dan sesi-sesi acara. Mempersiapkan MC yang profesional dan berpengalaman. Menyediakan hadiah untuk model dan desain terbaik. Penampilan model. Memastikan model siap dan berpenampilan menarik. Membimbing model untuk berjalan dengan percaya diri dan elegan. Memperhatikan ekspresi wajah dan dasar tubuh model. Inspirasi busana. 1. Nama desainer Aulia Dirobi Iza. Nama model Nafisa Kaulia Fatati. Unsur tema akan tema baju Ukurinono neutral Yang kedua, nama desainernya Nasilatul Nafisa. Nama model Naura. Mengusung tema atau tema baju desainer tropical Andre Edwin. Yang kelima, penilaian dan penghargaan. 1. Menentukan juri yang kompeten dan berpengalaman di bidang fashion. 2. Menyiapkan kriteria penilaian yang jelas dan objektif. 3. Memberikan penghargaan kepada model dan desainer terbaik. Terus manfaat dan pengaruh pagelaran fashion. 1. Bagi siswa, meningkatkan kreativitas dan kemampuan desain. Mengembangkan keterampilan manajemen dan komunikasi. Membangun rasa percaya diri dan kemampuan tampil di depan umum. 2. Bagi sekolah, meningkatkan citra sekolah bagi lembaga yang kreatif dan inovatif. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan bakat dan minat. Menjalin kerjasama dengan pihak luar untuk mendukung kegiatan sekolah. 3. Bagi komunitas, menumbuhkan apresiasi terhadap seni dan budaya. Memberikan hiburan dan inspirasi bagi masyarakat. Meningkatkan rasa kebersamaan dan kebanggaan. Baik, untuk kesimpulannya, di bagian ketiga, pagelaran fashion di sekolah merupakan kegiatan yang bermanfaat bagi siswa, sekolah, dan komunitas. Melalui pagelaran fashion, siswa dapat mengeksplorasi kreativitas, mengekspresikan diri, dan membangun rasa percaya diri. Sekolah dapat memanfaatkan pagelaran fashion sebagai wadah untuk mengembangkan bakat siswa dan meningkatkan citra sekolah. Komunitas dapat merasakan manfaat pagelaran fashion sebagai hiburan dan inspirasi. Sarannya, sekolah perlu memberikan dukungan penuh terhadap pagelaran fashion
menyebutkan salah satu filosofi dari pisang yang dikatakan? Baik, pertanyaannya saya akan singkat terlebih dahulu. Apakah ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya, apa yang dimaksud belajar intensif itu seperti apa? Ya. Baik, sebenarnya kita ingin minta maaf kepada Iren karena kita tidak bisa menjawab filosofinya karena saat kita mengamati padatnya orang jadi kurang mendengar. Jadi kita hanya bisa menemukan tema, model, dan desainernya saja. Sebenarnya saat acara berlangsung, suara dari MC terdengar jelas, cukup jelas. Tapi jika begitu, boleh disebutkan apa yang kalian inginkan? Baik, untuk inspirasi busana, nama desainernya yaitu Aulia Birofil Iza dan nama model Nafisa Paula Fantafri, mengusung tema Oburimono Neutral Cream. Dan untuk yang kedua, Fasilatul Nafisa dan nama model Naura, untuk mengusung tema desain tropical Adre Adrite. Ya. Apakah bisa diterima? Tidak bisa. Saya menjawab pertanyaan yang bisa. Apa itu bimbingan intensif? Bimbingan intensif adalah bimbingan belajar secara teknik. Apakah bisa diterima? Iya, bisa. Baik, ibu Nunung dan teman-teman semua, diskusi kami sudah dicapai bagian akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.